Selamat pagi untuk bangsa Papua. Selamat tahun baru tahun 2022. Dan juga selamat untuk masyarakat internasional yang mendengar siaran pers kami dari Jaringan Doa Rekonsiliasi untuk Pemulihan Papua. Saya Selpius Bobi, Koordinator JDRP 2. Pada pagi hari ini, tanggal 11 Januari 2022. Siaran pers kali ini kami hendak menyampaikan hal-hal penting yang kiranya diperhatikan dan juga dilaksanakan oleh bangsa Papua dalam tahun 2022 yang sedang berlangsung ini. Pertama, kami panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas pertolongan dan perkenannya. Pada pagi hari ini kami diperkenankan untuk menyampaikan siaran pers ini. Kami juga mengucap terima kasih kepada bangsa-bangsa di seluruh dunia, lebih khusus simpatisan internasional yang senantiasa menyuarakan penderitaan bangsa Papua untuk menegakkan kembali kemerdekaan bangsa Papua tanggal 1 Desember tahun 1961 yang dianeksasi oleh negara Indonesia dan para sekutunya atas bayang-bayang Amerika Serikat yang menjadi luka batin dan juga yang menjadi masalah mendasar yang sampai saat ini sulit diselesaikan oleh PBB dan juga masyarakat bangsa-bangsa lain di seluruh dunia yang sudah sedang bekerja sama dengan Indonesia untuk mempertahankan penjajahan terhadap bangsa Papua. Pada kesempatan ini kami mau sampaikan bahwa perjuangan bangsa Papua itu bukan tiba waktu dan tiba akal. Perjuangan bangsa Papua itu telah dimulai oleh para leluhur bangsa Papua, oleh moyang suku-suku yang ada di atas tanah Papua, dari Pulau Misol, Sorong sampai Samarai. Gerakan itu dimulai dengan gerakan spiritual, di mana gerakan-gerakan itu mendambakan saman bahagia atau saman keemasan, yang mendambakan Ratu Adil atau Raja Adil. Jadi ketika bangsa Papua kontak dengan bangsa-bangsa lain, ketika bangsa Papua mengenal budaya tulis-menulis, akhirnya gerakan Papua Merdeka itu diimbangi dengan ilmu pengetahuan, sehingga sampai saat ini perjuangan bangsa Papua sangat sulit dibasmi, sangat sulit diberantas oleh negara Indonesia dan para sekutunya. Perjuangan bangsa Papua sudah sampai puncak dan tinggal satu langkah lagi untuk memasuki
alam kebebasan Papua untuk memasuki tanah suci Papua. Perjuangan selama ini kita lakukan dengan segala kekuatan yang kita miliki. Kita melakukan berbagai upaya, berbagai cara, baik orang Papua dalam negeri dan juga orang Papua di luar negeri dan juga para simpatisan internasional. Semua upaya yang kita lakukan selama ini itu dalam kerangka mencari kehendak Tuhan. Mengapa perjuangan bangsa Papua sampai saat ini memakan waktu yang cukup lama? Ya, karena selama ini kita belum memahami rencana dan kehendak Tuhan. Kita jalan, kita lakukan semua itu dengan segala kemampuan yang kita miliki, dengan segala pengetahuan yang kita sudah miliki. Dan memang perjuangan kita itu, walaupun sampai saat ini kita belum bersatu, faksi-faksi yang ada dalam negeri dan juga yang ada di luar negeri kita belum bersatu. Tapi ini bukan karena memang kebetulan, tetapi memang ini adalah semua kendali ada di dalam Tuhan. Persatuan sampai saat ini tidak terjadi karena keangkuhan, kesombongan, tidak merendahkan diri, tidak menghargai, tidak saling mendukung. Akhirnya sampai saat ini bangsa Papua tidak bersatu. Tetapi semuanya itu kita sedang lalui dalam kerangka mencari kehendak Tuhan. Dan Tuhan sudah menunjukkan jalan yang harus bangsa ini lalui. Bangsa ini harus tempuh. Karena semua cara kita sudah tempuh. Semua metode kita sudah terapkan. Terakhir, kita harus akhiri dengan gerakan spiritual. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan katakan bahwa bangsa Papua sudah merdeka tanggal 1 Desember tahun 61. Kemerdekaan bangsa Papua itu hanya ditunda saja oleh Tuhan, menunggu waktu yang Tuhan sudah tetapkan, menunggu waktu yang Tuhan sudah rencanakan. Dan inilah waktu yang sedang bergulir, ini adalah waktu yang emas, yang sudah ditentukan bagi bangsa Papua. Tuhan hanya minta satu syarat yang harus dilakukan oleh bangsa Papua, yaitu bangsa Papua dari Pulau Misol Sorong sampai Samarai, tanah besar ini, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya harus memulihkan diri. Pemulihan diri yang dimaksud di sini itu adalah kita harus bertobat, kita harus berdamai dengan siapapun, kita harus bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bukan bersatu di dalam rencana dan kehendak manusia. Selama ini kita menghabiskan waktu bertengkar antara satu sama lain. Organisasi yang satu dengan organisasi perjuangan yang lain. Faksi yang satu dengan faksi yang lain. Aktivis Papua Merdeka yang satu dengan aktivis Papua Merdeka yang lain. Selama ini kita sibuk hanya bertengkar dan bertengkar. Saling serang menyerang. Akhirnya itu memberikan ruang bagi Indonesia. Indonesia dia berusaha menghancurkan kita, bangsa Papua, dari segala sisi. Semua bidang dia kuasai. Sementara kita bangsa Papua, lebih khusus para aktivis Papua Merdeka, kita sibuk hanya untuk saling membenci, saling baku marah antara satu sama lain. Menunjukkan keegoan masing-masing. Kita harus tinggalkan semua cara-cara yang tidak baik ini. Karena banyak rakyat bangsa Papua sudah habis. Hanya tinggal sedikit. Sisa-sisa orang Papua ini mari kita harus selamatkan. Orang Papua sedang habis di atas negeri leluhur kita. Tidak boleh kita baku bertengkar lagi. Kita tidak boleh baku serang antara satu sama lain. Kita tidak boleh baku benci. Jangan kita berlomba-lomba. Ini bukan pertandingan.
ini bukan pertandingan sepak bola. Ini bukan pertandingan bola voli. Akhirnya di antara kita baku tidak saling dukung, tidak saling memberikan kesempatan. Karena itu mulai saat ini kita tinggalkan semua hal-hal yang tidak baik, yang membuat kita tidak bisa bersatu, yang membuat kita tidak bisa maju, yang membuat kita tidak bisa merdeka. Karena persatuan itu adalah segalanya. Kalau kita tidak bersatu, kapan lagi bangsa ini kita mau selamatkan? Ini sudah waktunya. Tuhan memberi waktu kita kesempatan untuk pemulihan diri. Stop dengan bertengkar. Jangan berkelahi antara satu sama lain. Jangan bicarakan simbol-simbol itu lagi. Jangan bicarakan konstitusi ini, konstitusi itu lagi. Mari semua kita bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan, yaitu doa dan puasa 40 hari 40 malam serentak, baik Papua Barat maupun PNG, dari Pulau Misol, Sorong sampai Samarai, yang akan kita lakukan pada bulan Juni dan bulan Juli tahun 2022 tahun ini. Mari semua kita bersatu. Lepaskan semua keegoan kita. Mari kita saling merangkul. Mari kita saling berdamai. Mari kita saling memaafkan antara satu sama lain. Biar kau kecil, biar kau besar, biar kau tua, biar kau muda. Kita semua adalah sama di hadapan Tuhan. Karena itu Tuhan menghendaki kita harus bertobat, kita harus berdamai dengan siapapun, kita harus berdamai dengan leluhur, kita harus berdamai dengan semua ciptaan Tuhan, dan kita harus berdamai dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan jangan lupa, kita juga harus berdamai dengan diri kita sendiri. Karena itu adalah syarat mutlak yang Tuhan minta. Pemulihan diri adalah syarat mutlak. Tidak ada syarat lain untuk bangsa Papua dipulihkan oleh Tuhan Allah indah pada waktunya. Tuhan kasih tahu pada tanggal 13 Mei tahun 2021 bahwa Tuhan Allah akan menyelesaikan masalah Papua itu dengan jalan damai, bukan dengan perang. Tuhan katakan, Tuhan tidak mau tumpahkan darah lagi di atas tanah ini. Sudah cukup. Karena itu Tuhan akan menyelesaikan masalah Papua dengan jalan damai, bukan dengan perang. Karena itu, hentikan perang. Jangan ada perang lagi antara TNI, Polri, dan TPNOPM. Jangan ada konflik lagi. Jangan ada perang suku lagi. Perang suku lagi. Jangan ada masalah-masalah lagi di dalam keluarga, di dalam marga, di dalam kampung, di dalam suku bangsa tanah Papua dari ujung sampai ujung. Mulai saat ini, mari kita berdiskusi, saling memberi nasihat, saling memberikan dorongan antara satu sama lain untuk pemulihan diri. Karena pemulihan diri adalah syarat mutlak untuk pemulihan bangsa Papua. Jangan harap kalau kita tidak memulihkan diri, kalau kita tidak berdamai, kalau kita tidak bertobat, kalau kita tidak bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan, yang Tuhan sudah kasih tahu melalui penglihatan dan melalui utusannya malaikat yang kami sudah tuangkan di dalam buku ini, bergulat menuju tanah suci Papua yang kami sudah lungsurkan pada tanggal 1 Desember tahun 2020 di Aula Asrama Tunas Harapan pada jam 12 siang. Dan tentang ini kami sudah bertanggung jawab kepada Polsek Kota Abepura pada jam 12 siang pada hari itu juga. Dan sampai saat ini mereka tidak berani respon, mereka tidak berani periksa, mereka tidak berani tahan kami, karena Tuhan mengamankan kami untuk mewujudkan rencana dan kehendaknya di atas tanah Papua. Ini bukan karena kebolehan dan kemampuan kami, tetapi ini hanya semata-mata
karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Sehingga kami mau sampaikan pada kesempatan ini, kita jangan berkelahi dengan simbol-simbol yang ada. Jangan kita berkelahi dengan semua yang kita sudah lahirkan. Karena semua kendali sudah berada di tangan Tuhan. Sejak tanggal 12, bulan 12, tahun 2012, pada jam 12. Tuhan sudah mengambil alih perjuangan ini. Dan sekarang perjuangan bangsa Papua ada di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Ada di dalam kendali Tuhan. Karena itu, rencana manusia yang semua yang selama ini disiapkan akan gagal. Karena itu, mari kita bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sudah ada di dalam buku ini yang kami sudah launching dan kami sudah umumkan. Yaitu deklarasi pemulihan bangsa Papua lahir baru di dalam Tuhan. Bangsa Papua harus lahir baru. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Kenapa sampai saat ini bangsa Papua kita tidak bebas, kita tidak merdeka? Kemerdekaan kita tidak diakui. Karena apa? Karena kita tidak memahami rencana dan kehendak Tuhan. Ya sekarang kita sudah menemukan jalan Tuhan dan Tuhan kasih tahu. Bangsa ini harus memulihkan diri sebelum Tuhan memulihkan negeri ini. Dari ujung sampai ujung dengan melalui jalan damai. Karena itu, setiap diri kita harus lahir baru di dalam Tuhan. Kita harus bertobat. Kita harus berdamai. Dan kita harus bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kita harus patuhi 10 perintah Allah ditambah dengan hukum kasih. Kita harus dengar-dengaran pada firman Tuhan. Kita harus menguduskan diri. Seperti ada tertulis. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tuhan kasih tahu bahwa bangsa Papua harus mencari wajah Tuhan terlebih dahulu. Bangsa Papua harus memiliki kebenaran firman terlebih dahulu. Taruh di dalam loh hati kita masing-masing. Dan menguduskan diri. Di dalam Tuhan. Itulah lahir baru. Jadi setiap diri kita harus lahir baru di dalam Tuhan. Setiap keluarga harus lahir baru di dalam Tuhan. Setiap marga, setiap suku, setiap daerah, setiap kampung, setiap wilayah, bangsa Papua harus lahir baru di dalam Tuhan. Dengan demikian, Tuhan akan memulihkan bangsa Papua. Dan Tuhan akan mewujudkan apa yang Tuhan sudah tetapkan sebelum dunia itu dijadikan. Tuhan akan mewujudkan rencana dan kehendaknya di atas tanah Papua. Akhirnya, bangsa Papua akan masuk ke tanah perjanjian. Bangsa Papua akan masuk ke Taman Eden Papua, tanah suci Papua, negara suci Papua. Selama ini kita katakan bahwa kita siapkan banyak deklarasi, proklamasi dan lain-lain. Tapi itu tidak apa-apa. Itu dalam rangka mencari kehendak Tuhan. Kita akan masuk pada negara suci Papua. Karena itu setiap diri kita harus menguduskan diri. Siapapun yang ada di atas tanah ini. Dari Sorong, Pulau Misol, Sorong sampai Samarai. Kita harus menguduskan diri. Karena yang menguduskan diri saja yang akan masuk ke tanah suci Papua. Tidak semua orang Papua akan masuk ke tanah suci Papua. Syaratnya, kalau mau masuk ke tanah suci Papua, kalau mau menikmati alam kemerdekaan bangsa Papua, maka harus mulai memulihkan diri. Jangan menunggu doa puasa. Mulai hari ini, mulai saat ini, kita harus memulihkan diri. Kita harus bertobat, kita harus berdamai, dan kita harus bersatu di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Kita akan adakan doa dan puasa 40 hari dan 40 malam serentak pada bulan Juni dan Juli. Dan itu Tuhan sendiri yang tentukan. Tuhan sendiri yang tentukan, kasih tahu bahwa bulan Juni dan Juli kita harus ambil doa puasa pada tahun ini, pada tahun 2022. Jangan anggap remeh dengan berita pertobatan ini. Jika Anda menganggap remeh, engkau dan siapapun dia akan dipandang remeh oleh Tuhan pada waktunya. Dan tidak akan diizinkan untuk memasuki tanah suci Papua. Dan pada saatnya, bala tentara surga dan pasukan alam yang disebut Laskar Kristus akan membersihkan semua yang tidak bertobat. Seperti bangsa Israel. Mereka yang masuk ke tanah Kanaan adalah mereka yang menguduskan diri. Mereka yang dengar-dengaran pada perintah Tuhan.
mereka yang melawan perintah Tuhan, mereka yang melawan titah Tuhan, mereka tidak diizinkan masuk ke sana. Dan mereka semua dibasmi, dibunuh ketika sedang dalam perjalanan dalam 40 tahun di padang gurun. Mereka dibunuh melalui berbagai musibah. Mereka dibunuh. Dan mereka yang masuk ke tanah Kanaan, yang dipimpin oleh Yosua, adalah mereka yang menguduskan diri. Mereka yang dengar-dengaran pada perintah Tuhan. Musa saja tidak diizinkan masuk ke sana, karena dia hanya melanggar satu perintah dari Tuhan. Sama halnya dengan bangsa Papua. Kita diminta oleh Tuhan Allah untuk memulihkan diri, karena hanya orang yang menguduskan diri yang akan masuk ke tanah suci Papua, ke Taman Eden Papua. Setelah itu, bangsa Papua dan bangsa Israel akan bergandengan bersama untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali untuk memimpin kerajaan 1000 tahun. Karena kemerdekaan bangsa Papua adalah kemerdekaan untuk mempersiapkan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dunia sampai saat ini, mereka tidak mengakui kemerdekaan bangsa Papua. Karena apa? Mereka tahu rahasia ini. Tuhan sudah kasih tahu rahasia ini kepada moyang-moyang mereka. Karena itu, mereka tidak dukung kita karena mereka tahu ketika Papua merdeka, itu berarti Yesus akan datang. Tidak lama lagi Yesus akan datang. Dan tentang nubuatan ini, Tuhan sudah taruh melalui para moyang. Dan hal itu disampaikan oleh Pastor Regro OFM yang pernah tugas di Moanemani. Jadi rahasia ini mereka sudah tahu, sehingga selama ini masyarakat personal mereka tidak dukung kita, tidak mengakui kemerdekaan kita. Tapi kita punya Tuhan. Tuhan Allah yang pernah menolong bangsa Israel masih hidup sampai saat ini. Dan Tuhan Allah yang pernah menolong bangsa Israel itu, Tuhan Allah itu, dan itulah yang akan membebaskan kita di dalam nama Yesus. Tidak ada nama lain. Bangsa Papua akan merdeka hanya di dalam nama Yesus. Karena itu, milikilah Tuhan Yesus di dalam hati kita masing-masing. Undang Yesus masuk di dalam hati kita masing-masing. Sebelum undang Yesus, kita harus memulihkan diri. Kita harus membersihkan hati kita dari berbagai kejahatan. Dan undang Yesus masuk di dalam hati kita dan bertata. Karena hanya di dalam nama Yesus, bangsa Papua akan merdeka. Tidak ada nama lain. Bukan PBB, bukan siapa-siapa. Bangsa Papua akan merdeka di dalam nama Yesus. Karena itu mulai saat ini, jangan memandang ke dunia. Arah pandang bangsa Papua harus rubah. Kita harus mengarahkan pandangan kita 100% kepada Tuhan Allah. Karena hanya dialah yang akan memberikan kita kemenangan. Hanya dialah yang akan memberikan kelepasan. Dan hanyalah dialah yang akan memberikan kita pembebasan, keadilan. Dan kemenangan yang kita raih itu adalah bukan revolusi koteka, bukan juga revolusi kelapa. Tapi kemenangan yang kita akan raih itu adalah kemenangan iman. Bangsa Papua akan dipulihkan hanya karena iman. Sudah 60 tahun bangsa Papua diuji. Iman kita itu diuji. Seperti emas dibakar dalam api yang membara. Untuk mendapatkan emas yang murni. Bangsa Papua, iman bangsa Papua dibakar. Untuk mendapatkan iman yang murni. Karena itu, kita akan menang. Itu bukan semata-mata hanya karena kebolehan kita, tetapi hanya karena anugerah Tuhan. Karena itu kita katakan kemenangan iman atau revolusi iman. Mari bangsa Papua, kita mempersiapkan diri untuk doa dan puasa 40 hari, 40 malam pada bulan Juni dan Juli. Tanggalnya untuk pelaksanaan doa puasa akan diumumkan dalam ibadah raya Sorong Samarai yang akan kita adakan pada bulan Februari tahun 2022, bulan depan. Panitia untuk mempersiapkan ibadah raya Sorong Samarai
dan doa puasa 40 hari 40 malam sudah dibentuk pada awal bulan Desember tahun 2021. Mari kita mempersiapkan diri. Jangan sampai ada anak bangsa yang tertinggal. Jangan sampai ada anak bangsa yang ada di luar pagar. Karena tidak ada lain. Bangsa Papua harus memulihkan diri. Karena itu adalah satu-satunya jalan yang Tuhan kasih tahu. Tidak ada jalan lain. Bangsa Papua, setiap diri kita, setiap keluarga, setiap suku, setiap marga, semua bangsa Papua menguduskan diri. Sebelum Tuhan memulihkan bangsa ini. Jangan sampai Anda terlambat. Jangan sampai Anda dan saya terlambat. Mulai saat ini, mari kita bertobat, berdamai, dan bersatu di dalam rencana dan di dalam kehendak Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jika Allah di pihak kita, tak ada yang melawan kita. Barang siapa bertelinga, hendaklah mendengar. Salam.